penyidik tentunya akan melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak untuk menerangkan, untuk menjelaskan keberadaan dari uang-uang tunai tersebut yang ada di kantor imigrasi Jakarta Selatan. Kedua, apakah Winarko ini juga akan diminta keterangan dipanggil oleh KPK sendiri? Ya. Terkait dengan praktik-praktik dugaan tindak pemerasan ini diduga dari proses penyidikan yang sudah berlangsung ini tidak hanya terjadi di lokus-lokus delikti pada saat peristiwa tertangkap tangan, tapi juga dalam perkembangan penyidikannya ada dugaan juga terjadi di kanim-kanim lainnya. Ya, oleh karena itu dari hasil kegiatan penggeledahan dengan temuan dan penyitaan uang sejumlah 8.500 Singapura dolar itu, penyidik tentunya akan melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak untuk menerangkan, untuk menjelaskan keberadaan dari uang-uang tunai tersebut yang ada di kantor imigrasi Jakarta Selatan. Sehingga nanti dari keterangan para saksi yang akan dilakukan pemanggilan, nanti akan bisa menjelaskan, akan bisa menerangkan terkait dengan kedudukan uang tersebut, termasuk soal ini pemberian dari siapa, kemudian motif pemberian itu bagaimana, dan metode atau mekanisme pengumpulan termasuk pelayanan keimigrasian yang diberikan di kantor imigrasi Jakarta Selatan itu seperti apa. Apakah kemudian melayani dokumen-dokumen yang prosesnya selesai di Kanim saja atau juga sampai ke pusat. Nah, itu seperti apa juga praktik-praktik yang dilakukan di Kanim Jaksel maupun di Jakpus terkait dengan mekanisme tindak lanjut atas layanan atau permohonan layanan dari masyarakat. Ya, dalam hal ini banyak dilakukan oleh para biro jasa yang berperan sebagai penghubung antara WNA dengan para petugas di Ditjen Imigrasi. Ada penggeledahan lagi nggak Mas selain Jakpus sama Jaksel? Ya. Terkait apakah ada penggeledahan lagi atau tidak, nanti kami pasti akan update perkembangannya dan jika nanti memang ada penggeledahan lanjutan, kami akan info ke teman-teman. Ya. Untuk persisnya mulai bekerja tahun berapa nanti kami cek dulu ya, supaya tidak keliru. Yang pasti dalam penyidikan perkara ini KPK masih akan terus menelusuri, melacak apakah ini perbuatan yang pertama kali dilakukan atau ada perbuatan-perbuatan sebelumnya yang juga dilakukan. Tentu KPK tidak menutup proses penyidikannya sampai di sini saja. Ya, kami masih akan terus menelusuri, melacak, dan KPK tentunya terbuka jika memang nanti ada alat bukti yang menunjukkan soal itu, ya, termasuk jika nanti ada pihak-pihak lain yang juga diduga punya peran krusial dalam konstruksi perkaranya, tentu penyidik juga masih akan terus melakukan pengembangan penyidikannya. Mas, mau konfirmasi, katanya udah ada jadwal pemanggilan mengenai lagi dulu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita uang tunai sebesar 8.500 dolar Singapura saat menggeledah kantor imigrasi kelas 1, khusus non-TPI Jakarta Selatan pada 4 Agustus tahun 2026. Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing yang menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmi Karim. Selain uang tunai, penyidik juga menyita dokumen serta barang bukti elektronik dari Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dan Kantor Imigrasi Jakarta Pusat. Menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, seluruh barang bukti akan didalami untuk menelusuri keterkaitannya dengan perkara, memperkuat pembuktian, serta mengungkap paihok-paihok yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita uang tunai sebesar 8.500 dolar Singapura saat menggeledah kantor imigrasi kelas 1, khusus non-TPI Jakarta Selatan pada 4 Agustus tahun 2026. Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing yang menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmi Karim. Selain uang tunai, penyidik juga menyita dokumen
serta barang bukti elektronik dari Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dan Kantor Imigrasi Jakarta Pusat. Menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, seluruh barang bukti akan didalami untuk menelusuri keterkaitannya dengan perkara, memperkuat pembuktian, serta mengungkap paihok-paihok yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita uang tunai sebesar $8.500 Singapura saat menggeledah kantor imigrasi kelas 1, khusus non-TPI Jakarta Selatan pada 4 Agustus tahun 2026. Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing yang menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmi Karim. Selain uang tunai, penyidik juga menyita dokumen serta barang bukti elektronik dari Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dan Kantor Imigrasi Jakarta Pusat. Menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, seluruh barang bukti akan didalami untuk menelusuri keterkaitannya dengan perkara, memperkuat pembuktian, serta mengungkap paihok-paihok yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita uang tunai sebesar $8.500 Singapura saat menggeledah kantor imigrasi kelas 1, khusus non-TPI Jakarta Selatan pada 4 Agustus tahun 2026. Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing yang menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmi Karim. Selain uang tunai, penyidik juga menyita dokumen serta barang bukti elektronik dari Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dan Kantor Imigrasi Jakarta Pusat. Menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, seluruh barang bukti akan didalami untuk menelusuri keterkaitannya dengan perkara, memperkuat pembuktian, serta mengungkap paihok-paihok yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita uang tunai sebesar $8.500 Singapura saat menggeledah kantor imigrasi kelas 1, khusus non-TPI Jakarta Selatan pada 4 Agustus tahun 2026. Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing yang menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmi Karim. Selain uang tunai, penyidik juga menyita dokumen serta barang bukti elektronik dari Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dan Kantor Imigrasi Jakarta Pusat. Menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, seluruh barang bukti akan didalami untuk menelusuri keterkaitannya dengan perkara, memperkuat pembuktian, serta mengungkap paihok-paihok yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita uang tunai sebesar $8.500 Singapura saat menggeledah kantor imigrasi kelas 1, khusus non-TPI Jakarta Selatan pada 4 Agustus tahun 2026.